Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang begitu baik, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini pun kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu, semua karena Tuhan yang menolong kami. Biar sore hari ini mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh menangkap setiap isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kehidupan kami akan diubahkan dengan ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk syukur. Siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kebiasaan Bapak Ibu, saya manggilnya enaknya apa ya? Bro and sis. Nanti kalau agak kepleset Bapak Ibu lagi mohon dimaafkan ya. Shalom. Luar biasa semua, tapi yang paling luar biasa di atas suaranya. Yang kanan sama kiri gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Oke. Bapak Ibu ibadah dewasa muda pasti penuh semangat meskipun pulang kerja capek, tapi tetap penuh semangat. Siapa yang penuh semangat? Oke. Orang yang penuh semangat tandanya satu, selalu ada senyum di wajahnya. Boleh lihat kanan kirinya? Meskipun pakai masker pasti kelihatan kok dari matanya. Bapak Ibu, tandanya orang tersenyum itu apa? Matanya selalu menyipit ya. Coba kanan kirinya kasih tos kanan kiri. Engkau luar biasa. Oke, sebelumnya nama saya Johan. Anda bisa panggil aja Pastor Johan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala tempat ini, pemimpin tempat ini. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Oke, poin-poin saya sudah ada, bisa keluar ya? Oke, Bapak Ibu, hari ini saya mau sharing tentang mengutamakan dan melibatkan Tuhan dari seri kehidupan Abraham. Saya biasanya kalau khotbah selalu khotbah seri, jadi supaya jemaat lebih paham. Dan salah satu hari ini saya mau sharing dengan Anda dari seri kehidupan Abraham. Siapa yang sering dengar tentang kehidupan Abraham? Saya percaya semuanya sering ya. Nah, ada hal yang menarik, kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu tentang tokoh ini. Begitu ajaib, begitu luar biasa. Kalau Anda perhatikan, Abraham adalah tokoh pertama yang kehidupannya ditulis begitu lugas, begitu panjang di Alkitab. Sebelumnya belum pernah. No, paling cuma 2-3 pasal. Abraham cukup panjang. Artinya ada sesuatu yang luar biasa juga yang Tuhan mau belajar, supaya kita belajar dari kehidupan seorang yang namanya Abraham. Setuju? Tokoh ini begitu ajaib, tokoh ini begitu luar biasa. Kalau Anda lihat, ini adalah tokoh yang sampai sekarang namanya dikenal luar biasa. Bahkan Tuhan berjanji gini sama Abraham, aku akan buat namamu masyhur, dan dari keturunanmu semua bangsa akan menerima berkat. Amin. Dan hari ini pun saya percaya setiap kita juga bangga kalau kita disebut keturunan dari Abraham. Setuju? Saya dong sebelahnya, keturunan Abraham apa bukan? Oh bukan, saya keturunan kakek saya, ya pastilah. Tapi secara rohani kita keturunan Abraham semua, karena asal mula sebuah janji diturunkan kepada seorang yang namanya Abraham. Oke, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Tapi sebelumnya, izinkan saya bagi sebuah quotes yang sangat-sangat bagus. Saya dapat ini, kenapa Bapak Ibu? Karena saya ketemu banyak orang selama saya pelayanan, selama saya hidup, saya ketemu banyak orang. Saya diberikan kesempatan untuk kerjasama dengan mereka, gitu ya. Baik mereka yang usianya di atas saya, sama atau di bawah saya banyak ketemu mereka, dan dari mereka juga saya banyak belajar banyak hal. Nah, yang saya temukan adalah gini, setiap saya ketemu orang itu, saya kerjasama, saya punya kesempatan, kita join bareng, maka ada sebuah kesamaan yang saya temukan, bahwa setiap orang yang saya temukan, hampir 90% ya, mereka selalu punya keinginan bahwa mereka pengen sukses dan mereka pengen hidupnya dipakai Tuhan. Dan dari mereka juga pengen ini, aku pengen dipercaya dan melakukan hal yang besar.
Adakah di sini juga yang pengen sukses, pengen dipercaya dan melakukan hal besar? Ada nggak? Berarti hampir semua ya. Benar ya? Oke Bapak Ibu. Nah, yang saya ketemukan adalah gini. Yang saya ketemukan ini, dari sekian banyak yang pengen sukses, hampir semua pengen dipakai Tuhan. Hampir semua pengen lakukan hal-hal besar dalam hidupnya, pengen dipercaya sesuatu yang luar biasa. Tapi yang saya temukan, tidak semua yang kepingin itu, yang punya mimpi hal besar, bisa punya kesempatan dan mewujudkannya dalam hidupnya. Setuju ya? Nggak semua orang, hanya beberapa orang aja yang saya ketemu. Dan pernahkah kita berpikir, Tuhan kenapa ya? Kalau saya boleh tarik, mungkin bahkan di satu gereja yang sama di tempat ini pun mungkin kalau semua tanya siapa mau sukses, angkat tangan. Siapa mau lakukan hal besar, angkat tangan. Tapi nggak semua, meskipun di gereja yang sama dapat firman yang sama. Mungkin lahir barunya juga sama. Tapi mereka bisa berbeda. Yang satu bisa sukses, yang satu bisa lakukan hal besar, yang satu belum tentu. Pernah ketemu? Pernah ketemu Bapak Ibu? Bro and sis, nah, Bapak Ibu agak diam gitu ya. Yes, itu yang saya ketemu. Saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Bahkan di satu tempat yang sama bisa ada dua hal yang berbeda. Yang satu mereka bisa sukses, mereka punya mimpi. Yang satu cuma bermimpi doang. So, makanya sore hari ini saya mau buat setiap kita sama-sama supaya kita nggak hanya punya mimpi melakukan hal besar, tapi setiap kita bisa dipakai Tuhan dan bisa melakukan hal yang ajaib di hidup dan saya. Setuju? Setuju? Oke, saya mau berkata gini. Ada sebuah quotes yang bagus gitu. Bapak Ibu, yang namanya talenta, orang yang sukses, orang yang berhasil itu tidak ditentukan oleh yang namanya talenta. Setuju? Anda tahu ya talenta ya? Menurut Anda, orang yang sukses dan berhasil ditentukan oleh apa? Talenta itu bisa berkata bakat, kepintaran, kejeniusan. Tapi ternyata keberhasilan tidak ditentukan oleh itu. Quotes-nya berkata ini, talenta itu hanya memakan 10%. Yang 90% keberhasilan seseorang ditentukan oleh yang namanya kerja keras. Masa sih? Oke, saya kasih contoh. Yang main drum tadi namanya siapa, boleh tahu? Wira. Kok siapa ya? Bukan Pak ya? Kok siapa? Kok Wira? Wira, benar ya? Jago main drum ya, benar ya? Saya di sana terkenal, gitu ya. Kok Wira mungkin punya talenta main drum. Mungkin untuk satu lagu dia butuh waktu belajar cuma 20 menit. Wah, saya dengerin main sebentar, saya bisa. Itu talenta. Benar ya? Tapi buat saya yang mungkin nggak terlalu bisa drum, nggak punya talenta drum, saya bisa belajar nggak lagu yang sama? Bisa, tapi mungkin butuh waktu 3-4 jam. Oke? So, yang namanya talenta, kepintaran, bakat, itu hanya masalah waktu mempercepat Anda belajar. Amin? Amin? Tapi kalau nggak dibarengi dengan yang namanya hard work, kerja keras, juga nggak akan bisa berhasil apa-apa. Setuju? Setuju? Amin? Tapi kalau Anda sudah punya talenta, Anda punya hard work, kerja keras, nggak ada yang nggak pernah jadi dalam hidup Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. So artinya yang nampak itu, yang di depan itu cuma mempesona 5 menit. Talenta Anda cuma mempesona 10 menit ke depan. Tapi yang menentukan hidupmu ke depan, apa yang ada di dalam sini? Kerja kerasmu, tekadmu. Amin Bapak Ibu. Setuju? Setuju? Jadi ini yang kita akan belajar. Hard work tidak harus selalu berkata gini, kerja dari siang, pagi sampai malam. Ya, benar ya? Tapi kerja keras itu bukan hanya tekad, tapi sebuah sikap, sebuah kebiasaan yang Anda lakukan setiap waktu. Setuju? So, kita akan belajar dari Abraham. Apa yang buat dia bisa dipakai Tuhan? Kenapa orang ini begitu spesial?
nama Tuhan. Kenapa dia bisa dipakai luar biasa? Apa yang buat dia ajaib? Saya percaya Abraham mungkin perawakannya seperti orang kebanyakan, kaya banget juga kagak, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sangat tertarik dengan orang ini, dan kita akan belajar. Kita akan sama-sama buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya sudah sediakan di depan, so Anda bisa langsung perhatikan di depan. Saya akan bacakan buat Anda. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Namanya belum berganti kepada Abraham, namanya masih Abraham. Tuhan berfirman gini kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu, Abraham belum tahu Tuhan mau nunjukin kemana. Tuhan cuma bilang nih, pergi ya, jalan ya. Oke, dia belum ngerti hari itu. Dia cuma taunya gini, Tuhan perintahkan, Tuhan suruh, aku mau belajar jalan, taati. Lalu Tuhan berkata lagi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Hari-hari ini viral bahasanya. Tuhan akan buat Anda viral. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Next. Nah, perhatikan ada yang saya bold. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. So artinya firman Tuhan berkata gini, yang buat Abraham pergi keluar, meninggalkan kotanya, kota kelahirannya, mungkin tempat bapaknya menjadi besar, adalah firman, bukan hal yang lain. Bukan Abraham melihat bahwa di kota itu aku tidak bisa berkembang, di tempat itu aku nggak lagi bisa berkembang lagi. Enggak, yang buat dia keluar dari tempatnya adalah firman Tuhan. Setuju? Yang tadi kita baca, Abraham mungkin belum ditunjukin ke arah mana, tapi dia cuma bilang ini, oke, karena Tuhan yang ngomong, aku mau jalan. Nanti kan, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapatkan mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Next. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Lalu yakni pohon terbati di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Bapak Ibu, ketika Abraham mulai memasuki negeri yang Tuhan janjikan, ternyata tidak semua yang Tuhan janjikan langsung diberikan. Oke ya? Ketika Tuhan bilang ini, Abraham pergi, aku sedia tempat. Beberapa dari kita mungkin mikir ya, kalau Tuhan yang suruh, wah pasti enak semua ya. Tapi hari itu ternyata penduduknya masih ada di situ, masih menguasai negeri. So Abraham datang ke situ masih sebagai pendatang, tapi dia tetap percaya. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Ketika itu Tuhan menamakan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menamakan diri kepadanya. Next. Kemudian Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu perhatikan kata yang sama muncul lagi sebenarnya 2 kali. Lalu Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Sebenarnya Bapak Ibu, Abraham ini selain dikenal dengan bapak orang percaya, dia dikenal juga sebagai orang yang suka mendirikan mezbah. Jadi kalau Anda baca, kemanapun Abraham pergi, dia akan selalu punya waktu untuk mendirikan mezbah buat Tuhan. Artinya apa? Artinya apa? Abraham selalu punya waktu bersekutu dengan Tuhannya. So, ini yang mau saya sharingkan hari ini.
Apa yang Abraham miliki, apa yang membuat hidupnya itu begitu luar biasa di mata Tuhan. Apa yang buat setiap yang dia lakukan itu sukses. Yaitu gini, kalau saya mau singkat dari kehidupan Abraham, bahwa dia selalu mengadakan yang namanya gini, mengutamakan dan melibatkan Tuhan dalam segala yang dia miliki dan lakukan. Amin. Dasar dia keluar dari tempat orang tuanya, kota orang tuanya, karena perintah Tuhan. Dan kemanapun dia pergi, dia selalu mendirikan mesbah. Amin Bapak Ibu. Artinya Abraham gak pernah lepas dari yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Karena segala sesuatu pasti ia mulai dengan yang namanya Tuhan. Amin. So saya mau berkata ini, kalau Anda ingin semua yang mimpi dan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, dalam hidup saya itu berhasil terjadi kejadian, maka yang harus Anda lakukan pertama adalah ini, utamakan dan libatkan Tuhan dalam segala. Setuju? Setuju? Oke. Saya masuk ke bahasanya. Siapa yang sering dengar kata ini, libatkan dan utamakan Tuhan dalam segala hal? Sering dengar? Bahkan sering dengar di khotbah, sering baca di Alkitab. Setuju? Bahkan kadang-kadang kita dengan gampangnya ya ngomong, utamain Tuhan lah, libatin Tuhan lah. Benar? Nah pertanyaan saya nih Bapak Ibu, sebenarnya mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan itu yang seperti apa sih? Menurut Anda? Boleh nggak kita berinteraksi ya, discuss sedikit ya? Menurut Anda kita sering dengar, pasti sering dengar. Mungkin setiap minggu gembala kita ngomong utamakan Tuhan, libatkan Tuhan. Nah menurut Anda utamakan dan libatkan Tuhan itu yang seperti apa? Apakah sebelum makan kita berdoa itu mengutamakan Tuhan? Kadang-kadang aja lupa kok ya, kalau udah kelaparan gitu ya, lupa. Sampai udah suapan kelima baru ini, belum berdoa gitu ya. Nah yang ketawa kayaknya kita punya pengalaman yang sama. Atau mungkin sebelum Anda berangkat kemanapun Anda berdoa, apakah itu termasuk mengutamakan Tuhan atau tidak? Iya. Yakin? Iya. Saya nggak lagi menjebak Anda, cuman hari ini gini, Bapak Ibu, ada banyak kali kita ini sering kali ngomong tapi kita nggak ngerti dengan pasti artinya. So, sore hari ini saya ingin buat setiap kita ini ngerti, paham apa yang dimaksud dengan mengutamakan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Amin. Kalau Anda punya pengertian yang benar, maka pengertian yang benar itu akan merubah kebiasaan. Dan kalau kebiasaan Anda berubah, hidupmu juga akan berubah. Setuju? Perhatikan. Kalau Anda mulai dengan sebuah pengertian yang benar, maka pengertian yang benar itu akan merubah kebiasaan. Dan kebiasaan berubah, maka hidupmu juga akan berubah. Yes. So saya akan bagi dua, mengutamakan dan melibatkan Tuhan. Hal yang pertama, Bapak Ibu, apa sih mengutamakan Tuhan? Supaya Anda paham tentang mengutamakan Tuhan, simpel aja. Saya hari ini bawa sesuatu yang simpel. Kenapa? Karena seringkali kita ini kesandung bukan karena batu yang besar. Kita ini kepleset karena sesuatu yang kecil. Setuju? Setuju ya? Anda pernah tersandung karena batu yang besar di depan Anda? Itu namanya nabrak. Benar ya? Nah, seringkali hal yang sederhana, yang sepele ini, seringkali buat hidup kita jadi kacau balau kalau kita nggak paham. So mari sore hari ini kita belajar apa sih mengutamakan Tuhan. Untuk kita mengerti tentang mengutamakan Tuhan, saya ingin bawa Anda pernah dengar nggak tentang yang namanya money oriented? Bisa teksnya bisa PowerPoint lagi. Money oriented. Apa sih money oriented? Berorientasi kepada uang. Artinya gini, segala sesuatu diukur dengan yang namanya uang. Dan uang adalah
nomor satu dan di atas segala-galanya. Yang dikejar adalah uang. Karena orang yang money oriented, berorientasi kepada uang, maka ia akan rela melakukan apapun demi uang. Dan bahasa kerennya orang yang money oriented itu matre. Sehingga sebelah matre orang. Apa sih orang yang money oriented? Bapak Ibu pernah ketemu orang yang money oriented nggak? Dia rela melakukan apapun demi yang namanya uang. Dan dia akan bergerak melakukan sesuatu. Dia selalu tanya, duitnya piro? Dan bukankah hari-hari ini sebenarnya di medsos kita dipacu dengan yang namanya money oriented? Benar ya? Kita dikasih tantangan, mau uang nggak? Tapi kamu harus lakukan sesuatu nih. Mau nggak dibayar besar? Tapi kamu lakukan sesuatu nih. Halo? Bapak Ibu, orang-orang yang money oriented selalu mengukur apapun dengan seberapa banyak uang yang bisa ia dapatkan. Dan dia nggak melihat lainnya, dia nggak melihat resikonya ke depan seperti apa, dia nggak peduli. Yang penting money, gitu ya. Dia rela melakukan apapun demi uang. Bahkan dia juga akan rela melakukan dia juga akan merelakan waktu hidupnya, asal ada yang namanya kasus yang mencuat hari-hari ini. Kalau Anda mau pernah dengar nggak ya? Kalau nggak pernah dengar, saya skip aja. Kalau Anda mau ada kasus di Cikarang yang kalau mau kontraknya diperpanjang harus staycation. Pernah dengar? Ya nggak pernah dengar ya sudah nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena mau jabatan. Kenapa saya bawa Anda paham soal money oriented? Saya ketemu banyak orang-orang yang mengukur segala sesuatu dengan nggak ada uang juga nggak mau jalan. Udah janjian, tapi lihat yang satu uangnya lebih gede, dia bisa batalin yang satu demi yang lain karena dan dia bisa melakukan apapun soal uang. Orang-orang yang money oriented mutunya adalah waktu adalah time is. Siapa yang punya mutu juga kan? Time is money, gitu ya. Dari segala satu uang. Kenapa saya harus bawa Anda ke sini? Karena begini. Karena musuh Tuhan itu satu, saudara. Keren, jemaat Pak ini keren sekali. Udah paham. Musuh Tuhan itu satu, mau. Soalnya ini, kalau orang yang money oriented, pasti dia nggak pernah God oriented. Dia nggak akan pernah mengutamakan Tuhan. Kalau Anda mengutamakan uang, Anda nggak akan pernah bisa mengutamakan Tuhan. Mulai paham sesuatu? Artinya, kalau selama ini kita selalu mengukurnya dengan uang atau berkat, maka sebenarnya Anda sudah menjauh dari yang namanya mengutamakan. Tuh, ada banyak orang ke gereja supaya kalau motivasinya datang ke gereja supaya diberkati, artinya Anda semakin jauh dari yang namanya mengutamakan. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku soalnya. Yes. Orang yang money oriented pasti tidak akan pernah bisa mengutamakan Tuhan, karena uang selalu berlawanan dengan yang namanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Soalnya kalau saya mau kasih simpelnya, ciri orang yang mengutamakan Tuhan. Perhatikan, kalau orang yang mengutamakan uang, mutunya adalah time is money. Setuju? Waktu adalah uang. Soalnya ini, kalau ciri orang yang mengutamakan Tuhan adalah gini, selalu punya waktu khusus dengan Tuhan. Perhatikan, kalau Anda mau tahu aku ini termasuk orang yang mengutamakan Tuhan nggak sih? So, coba cek ke diri kita masing-masing. Aku selalu punya waktu khusus nggak dengan Tuhan? Amin. Atau jangan-jangan aku ini terlalu sibuk mengejar uang atas nama kehidupan yang lebih baik. Ini kan dewasa muda ya, banyak yang sudah kerja kan. Tantangan kita kan seperti itu ya. Setuju?
So, coba koreksi diri kita. Gak usah lihat kanan kiri gitu ya. Kira-kira aku ini money oriented atau jangan-jangan aku sudah lama ini ngesampingin Tuhan hanya dengan alasan mencari kehidupan yang lebih baik. Saya mau kasih contoh. Ada seorang artis yang menurut saya luar biasa karena jarang banget artis Kristen yang bisa jadi contoh. Benar ya? Nah, udah bisa ada yang nyebut. Tahu yang namanya Jessica Mila? Tahu? Tahu? Yang main BTS? Ya, benar ya? Udah bikin mantu-mantu semua. Tahu ya berarti ya? Yang baru nikah berapa? 1 minggu yang lalu ya? Baru nikah 1 minggu yang lalu. Kenapa saya sebutkan nama ini? Ini sebuah keren banget. Karena ada sebuah kesaksian gini Bapak Ibu. Ini dari temannya yang non Kristen saksi. Temannya namanya Vidi Aldiano. Pernah tahu ya? Vidi Aldiano pernah ngomong gini. Dia ngomong gini, aku ini seneng loh temenan sama Jessica Mila. Satu hal yang dia paling seneng. Kenapa? Waktu kita hebat banget di rumah saya, kebetulan waktu itu dia cerita di rumahnya dia. Waktu di rumah saya, Vidinya ngomong gini, Jessica Mila itu di tengah-tengah kesibuk kita lagi main, ngobrol, party, dia bisa ngomong gini, Fit, ada nggak satu ruangan yang aku bisa pakai pinjem? Setengah jam aja, 1 jam. Buat apa? Aku mau Bible study. Keren nggak? Keren nggak? Kalau kita gimana? Bible study mah nanti aja. Halo? Bahkan gak hanya waktu hangout, waktu kerja pun kadang-kadang dia top streaming schedule. Ada beberapa orang yang katakan iya, dia minta ruangan khusus kadang-kadang di sela-sela itu. Dia ada Bible study. Zoom kan? Iya kan? Iya ikut. Menurut saya keren. Ternyata Jessica bilang gini, kalau aku tak punya waktu buat yang memberi berkat, aku akan lupa untuk semuanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini yang kelasnya artis yang sibuk mungkin bisa punya waktu. Anda punya waktu buat Tuhan. Waktu-waktu khusus buat Tuhan Anda punya nggak Bapak? Soalnya saya mau berkata, kalau kita berani berkata, aku mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. So artinya Anda harus berani mempunyai waktu khusus dengan Tuhan di atas segala kesibukan dan kesenangan kita. Saya ulangi, kalau Anda berani berkata, aku mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya, artinya Anda harus berani punya waktu khusus dengan Tuhan di atas segala kesibukan dan kesenangan. Amin. Apa sih waktu khusus dengan Tuhan? Gampang kok. Jam doa, saat, apalagi jam berani nggak kita ini? Aku nggak mau tukar jam doaku, jam ibadahku dengan apapun, termasuk yang namanya hangout. Tahu hangout? Keluar sama teman-teman. Ini Fast Furious yang keberapa ini? 10. Fast Furious X. Besok minggu loh kita kumpul bareng. Jam berapa? Jam 8. Emang ada ya besok jam 8? Tapi saya mau berkata gini, berani nggak Anda berkata gini? Sorry, aku ibadah dulu ya. Nanti aku nyusul. Atau yang sering kali kita berkata, ibadah mah tiap minggu bisa, ngalah dulu, nonton ini nggak setahun sekali. Halo? Kalau Anda hebat sama teman Anda gimana? Mulai diem, senyap. Saya agak takut jadi berani nggak Anda berkata gini? Sorry, aku doa dulu ya. Jangan nggak jadi ganggu. Nanti aku susul. Bapak Ibu, saya membiasakan diri saya ajar adik-adik saya berkata ini. Kalau Anda mau undang saya waktu hari Minggu, maka izinkan saya kalau waktunya bertabrakan, maka saya berkata, izinkan saya untuk terlambat datang setelah saya menyelesaikan tugas saya.
Berani nggak Bapak Ibu? Ani. Berani? Ani. Oh iya berani Pak, nggak ada yang ngajak saya kok Pak. Kemana saya selalu me time sendirian Pak. Tapi hari-hari ini bukankah seringkali Tuhan yang dikalahkan? Setuju gak? Gampang lah, Tuhan mah ngerti. Itu hangout sama teman. Oke, yang kedua, waktu keluarga. Ini contoh ya. Siapa yang kemarin lebaran liburan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain jaga Surabaya. Iya, jangan Surabaya. Wani jaga Surabaya ya. Yang liburan. Siapa yang liburan? Liburan lah kan cukup panjang ya, liburan lebaran sekitar 8 sampai 10 hari ya. Benar ya? Nah, kira-kira waktu liburan tetap ibadah nggak? Masa? Oh, Pak, Pastor, saya liburannya di gereja, Pastor. Tahun lalu, akhir tahun kemarin, saya dan istri punya kesempatan untuk kita ke Jepang. Akhir tahun. Dan itu cukup lama, 10 hari. Dan pasti melewati hari ini. Anda tahu apa yang saya lakukan? Jepang itu 2 jam lebih dulu daripada Indonesia, gitu ya. Kalau sini jam 7, berarti di Jepang jam 9. Dan ibadah tempat saya itu jam 7. Kemarin sebelum kita majukan jam 7. Jadi mau nggak mau, kalau liburan jam 9 itu ngapain sih? Pagi kalau ke luar negeri, kalau bisa jam 8 udah keluar dari hotel ya. Benar ya? Tapi yang saya sama istri lakukan apa? Jam 9 kita streaming dulu, kita ibadah dulu. Baru kelar hampir jam 10.30 kita baru. Anda kalau liburan masih ingat ibadah? Nggak usah ke gedung gereja sekarang. Streaming, tempat ini ada streaming ya? Belum. Kan bisa di mana? Ada di Facebook. Ada ya? Ada. Waktu lebaran memang ikut streaming ya? Ya. Tidak apa-apa, jujur itu luar biasa. Pertanyaannya kita berani nggak punya waktu berlebaran? Itu tadi hangout, keluarga. Yang ketiga, tentang pekerjaan. Nah, kalau sudah kerja nih, angel ya, punya waktu khusus ya. Bapak Ibu, saya sering kali ngomong sama teman-teman di tempat saya. Masa hari Minggu kerja, kecuali kalian kerja di mall, ya kan? Kalau di mall pun, mall buka jam berapa sih? Jam 10. So artinya tempat saya ibadah jam 7.45, di tempatnya jam 8 tadi saya tanya. Masih sempat ibadah dulu nggak? Apalagi kok kerjain TP, tinggal jalan kaki kan, dekat sekali. Sempat ibadah dulu nggak? Atau ngantuknya lebih besar? Atau jangan-jangan kalau bos telepon, meeting. Nah, berani nggak Anda berkata gini sama bos? Bos, boleh nggak aku izin sebentar? 1 jam aku musuh. Aku mau utamain bos di atas segala bos. Berani nggak? Pak Gembala nanti dicatat yang tahu itu Pak, coba nanti dicek. Berani nggak kita punya waktu khusus? Kita berani ngomong terus. Saya selalu mengajar gini sama teman-teman. Kalau kamu kerja, jangan ambil waktu kerjamu untuk pelayanan. Tapi kalau kamu pelayanan, jangan ambil waktu pelayananmu untuk bekerja. So artinya Anda harus berani bisa membedakan. Kerja, kasih yang terbaik. Pelayanan, kasih yang terbaik. Artinya gini, waktu kerja jangan seringkali izin pelayanan, tapi waktu pelayanan jangan seringkali izin kerja. Bahkan kalau berani, bos, aku izin 1 jam terlambat, tapi nanti akan pulang paling lama 1 jam lagi. Nah, itu bakal bos yang bertanggung jawab. Amin. Seringkali kita minta izin tapi nggak pernah gantiin ya. Makanya bosnya sebel dulu kalau Anda minta izin pelayanan. Setuju? Berani nggak kita punya waktu dengan Tuhan? Waktu khusus dengan Tuhan.
di atas semua kesenangan dan kesibukan kita. Coba dong saya close sebenarnya. Itu aku loh, aku berani. Aku berani. Enggak ada yang saya belum, enggak ada yang berani. Kosong. Kosong. Oke. So simple. Bapak Ibu, kalau Anda mau mengutamakan Tuhan di atas semua, Anda harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Berani di atas segala kesibukan, di atas segala kesenangan. Amin. Amin. Oke. Next. Ada banyak begitu cerita terkenal tentang Abraham, cerita yang keren-keren tentang Abraham. Kita tahu banyak cerita yang keren tentang Abraham ya. Gimana dia bisa menantikan janji Tuhan untuk mendapatkan anak, padahal dia sudah tua, istrinya udah mati haid, tapi dia tetap setia. Benar? Cerita keren lagi apa tentang Abraham yang Anda tahu? Ketika dia bisa mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, anak perjanjian, Tuhan minta, dia rela, nggak pakai ngomel apapun, dia bawa Ishak ke gunung. Keren ya ceritanya. Belum lagi cerita yang, wih luar biasa. Ada banyak cerita yang Abraham yang kita bisa tahu, kita dengar. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan ini, cerita-cerita yang kita pernah tahu tentang Abraham, sekeren dia ini, keren dia orang ini, bisa beriman. Saya mau berkata gini, kesetiaan Abraham terhadap Tuhan dari cerita yang kita pernah tahu, itu nggak terjadi dalam satu hari atau satu kali peristiwa besar dan langsung dia sukses mengatasinya. Enggak. Tapi semua kesuksesan besar itu terjadi karena apa? Karena dimulai dari hal yang kecil yang sehari-hari. So kalau Anda pernah dengar, keren Abraham bisa benar-benar percaya dengan Allahnya, itu nggak langsung sekali kasih sebuah masalah lalu dia setia. Enggak. Percaya saya, karena segala sesuatu yang dimulai dari hal yang kecil. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang punya mindset dalam pemikirannya gini, aku mau langsung hal besar. Aku mau langsung dipercaya uang besar. Aku mau langsung dipercaya proyek besar. Saya mau berkata enggak bisa. Setuju? Selalu dimulai dengan yang, kalau yang kecil aja nggak bisa, mau yang besar. Berani nggak? Saya sering kali ketemu anak muda fresh graduate, langsung berharap aku mau langsung kerja, gaji 9 juta. Ada nggak? Yang bertahun-tahun aja angel kok. Bener nggak? Tapi bukankah itu yang muncul? Saya sering ketemu kok. Yang dilihat gajinya berapa? Itu yang saya sering kali. Nah, ini yang saya mau pastikan dengan Anda. Next. Tahukah Anda bahwa Anda tidak akan pernah mendapat hal yang besar kalau Anda selalu gagal dalam hal yang sepele. Setuju? Lukas 16 ayat 10 berkata gini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari, saya mau kasih ganti kata setia dengan gini loh. Barang siapa membiasakan diri dalam perkara-perkara yang sehari-hari yang remeh, maka dia juga akan terbiasa melakukan hal yang besar. Amin. Amin. Yes. Artinya saya mau berkata gini, mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan itu tidak pernah langsung akan terlihat dalam hal besar, tapi justru dari kebiasaanmu yang setiap hari kita lakukan. Amin, Bapak. Anda nggak akan mungkin bisa berkata, pasti aku berani mati demi Tuhan. Kalau soal waktu aja, Anda nggak berani punya komitmen dengan Tuhan. Anda masih ingat seorang tokoh yang namanya Petrus. Tuhan, kalau
Kalau ada macam-macam, aku mati buatmu Tuhan. Ketika Tuhan ditangkap, orang ini kemana? Ketika Tuhan disalib, orang ini kemana? Nyangkap, lari duluan, hilang duluan. Bener gak? Bener gak? Gak ada hal besar yang bisa kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku berani mati untuk Engkau. Lo soal waktu aja kita kagak berani kok. So artinya apa? Anda mau sesuatu yang besar, biasakan dari hal yang sehari. Setuju? Setuju? Pernah dengar juga ini? Saya mau yang terbaik buat Tuhan. Sering? Sering? Pertanyaan saya ini, kita tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan kalau yang kecil kita nggak pernah membiasakan. Kalau soal persembahan aja kita hitung-hitungan, soal perpuluhan aja kita nggak pernah kasih, ya kan? Soal persembahan aja sama kita makan bakso, masih besar makan bakso. Mau ngomong soal pemberian terbaik dengan Tuhan, bisa? Saya gak usah bilang, gak yakin aku. Pas itu saya takut, saya dilihat terus gitu ya. Responnya dingin sedikit. Seakan-akan ini Bapak Pendeta ini ngomongnya gimana? Tapi Bapak Ibu percaya saya, kalau Anda tidak pernah membiasakan dengan hal yang sehari-hari terjadi dalam hidup yang remeh, maka hal yang besar Anda pasti akan gagal. Kalau dari hal yang kecil aja kita tidak pernah berani mengutamakan Tuhan di atas kesibukan dan kesenangan kita, kita juga tidak akan pernah berani berkata mati untuk Kristus. Amin. Amin. Coba tangannya taruh di dada. Tangannya taruh di dada. Aku punya waktu khusus gak ya dengan Tuhan masih? Coba, aku punya waktu khusus gak ya dengan Tuhan? Tanya sama diri sendiri coba. So, biasakan dirimu dari hal yang tiap hari Anda lakukan. Punya waktu khusus dengan Tuhan. Berdoalah setiap punya kesempatan. Yang kedua, yang terakhir. Kalau tadi mendahulukan Tuhan, yang kedua yang terakhir adalah melibatkan Tuhan. Apa sih melibatkan Tuhan, Bapak Ibu? Melibatkan Tuhan itu artinya gini, gampang. Artinya selalu ada ruang untuk Tuhan, membahas dengan Tuhan, memikirkan apakah Tuhan berkenan atau tidak. Dan yang terakhir adalah gini, kasih selalu menjadi dasar, proses, dan tujuan dari tindakan kita. Kenapa harus kasih? Ingat, kalau Anda melibatkan Tuhan, Tuhan itu kasih. Setuju? So kalau orang melibatkan Tuhan, kan nggak mungkin siapa yang di sini setiap pagi berdoa. Ya, sebelum mulai segala sesuatu kita berdoa ya. Sebelum buka toko kita berdoa ya, setuju? Tapi setelah berdoa ada pelanggannya menjengkelkan, ngamuk orang. Ya, marah lah. Anak kita jengkelin, suami kita jengkelin, marah nggak? Rekan kerja kita nggak adil, marah nggak? Dan libatin Tuhannya di mana? Kasih kan, seharusnya. Setuju? Angel Pak, angel. Makanya kalau susah libatin Tuhan. So saya kasih simpel. Artinya gini, Bapak Ibu ketika Anda melibatkan Tuhan, ada 3 hal yang cirinya. Supaya kita bisa koreksi ya. Aku setiap hari ngelibatin Tuhan nggak dalam hidup saya, nggak ya? Kita koreksi dari 3 hal ini. Yang pertama, PowerPoint saya bisa masuk next. Next. Oke. Yang pertama, kalau Anda melibatkan Tuhan, tanyanya pasti gini. Anda ngobrol, Anda tanya Tuhan apa tidak? Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan Dia adalah Tuhan yang bisa kita ajak ngobrol. Setuju? Ajak ngobrol tentang segala sesuatu. Bahkan hal yang sepele pun Dia suka. Dia nggak kayak kita yang sering bosen. Setuju? Nah kita sering ngobrol, nggak Tuhan, bener nggak ya? Tuhan ini harusnya seperti apa? Sering. Kalau kita melibatin Tuhan, selalu ada yang nomor 1. Ciri yang kedua, kalau Anda melibatin Tuhan,
Tanda orang libatin Tuhan adalah ini. Tuhan senang apa enggak ya kalau aku ngelakuin ini? Halo? Jangan-jangan peduli amat lah gitu ya. Kalau udah marah, bablas. Bapak Ibu, orang Kristen bukan gak boleh marah. Setuju? Boleh marah kan? Boleh, soal atau ekspresi emosi, tapi gak boleh bablas. Marahnya boleh, bablasnya gak boleh. Seringkali kita marah dan bablas. Oke? So, tetap kira-kira aku ngelakuin ini. Kalau sudah marah kan, sorry ya, kirinya keluar. Tahu kiri? Bahasa sekarang kan dir gitu ya. Pernah nggak Tuhan kalau ini keluar dari mulut nyenangin Tuhan? Kalau sikapku kayak gini nyenangin Tuhan nggak? Atau jangan-jangan seringkali aku jadi batu sandungan? Saya kasih contoh sehari-hari ya, supaya langsung mancep ya. That's the way dan kehidupan dengan saya. Yang terakhir, saya selesai. So, kalau ada libatin Tuhan, ada kasihnya dalam setiap urusan dan tindakan kita. Bapak Ibu, kasih itu simpel. Kasih itu selalu berkata memikirkan kebaikan bersama, memikirkan orang, bukan ego kita sendiri atau menang sendiri. So, Anda mulai tahu, aku libatin Tuhan. Kalau ada libatin Tuhan, Bapak Ibu minta berkat sama Tuhan, tunggu Anda diberkati Tuhan, boleh gak sih? Tapi tujuannya apa? Tuhan buat toko kurangi, supaya aku bisa bantu buka lowongan kerjaan buat teman-teman yang lain. Itu kan? Amin. Tuhan buat omsetku naik, supaya apa? Supaya aku bisa ganti mobil baru. Gak salah sih, cuman gak libatin Tuhan lagi. Lebih tepatnya Tuhan kayak tak gosok supaya aku dikasih. Tapi kalau libatin Tuhan, aku diberkati ini loh. Tuhan mau buat apa aku bekerja. Halo, aku punya kepintaran. Aku gak bisa kasih yang lain, kasih kepintaran gue. Aku tak ngajarin orang lain. Amin, Bapak Ibu. So, saya berharap malam hari ini, setelah saya sampai di sini, pulang dari tempat ini kita paham yang namanya mendahulukan Tuhan dan kita melibatkan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika Anda mendahulukan Tuhan, Anda belajar melibatkan Tuhan, apapun itu Tuhan buat hasil. Amin. Karena Tuhan akan selalu campur tangan, selalu punya penyertaan buat orang-orang yang mendahulukan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Boleh kita mulai musiknya? Ada sebuah pujian yang luar biasa dan saya rindu nyanyikan ini supaya jadi sebuah pengingat buat kita agar apapun yang keluar waktu kita puji Tuhan itu bisa keluar dari hati setiap kita. Hatiku haus dan lapar.
memikirkan Engkau dari semua agenda. Aku lebih mementingkan kesibukan dan kesenangan. Saya mau berpesan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Anda anak muda, Anda sudah mencari pasangan hidup, jangan sampai pasangan hidupmu itu membawa engkau jauh dari waktu-waktu muda Tuhan. Kalau karena pasangan hidupmu engkau jauh, mungkin dia bukan yang terbaik. Masih ada waktu. Karena saya percaya kalau engkau mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik buat engkau. Amin. Buat Anda yang bekerja, kalau hari-hari ini orientasimu adalah mengejar kesuksesan dan uang, mari belajar balik lagi ke Tuhan, berkata Kaulah segalanya dalam hidupku, dan aku mau belajar kasih waktuku yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, tutup mata Anda. Kalau itu Anda, saya mau berdoa angkat tangannya. Saya mau berdoa buat Anda. Kalau Anda mau balik lagi, udah lama Tuhan, aku jauh, aku meninggalin Engkau. Angkat tanganmu, saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, lihat tangan-tangan Anda. Malam hari hamba percaya Roh Kudus ada di kami. Roh Kudus yang sanggup menjamah hati mereka, yang sanggup mengubahkan hidup mereka. Itu lebih punya waktu pribadi khusus dengan Tuhan di atas segala. Ini hati kami, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekira bayar lepas. Mari sama-sama menaikkan. Kaulah segalanya. Mari naikkan dari hatiku. Kaulah segalanya. Buat kami mengerti bagaimana kami membutuhkan Tuhan, bagaimana kami
semuanya Tuhan. Agar terwujudkan setiap kami ya Tuhan. Biar kami bisa lebih mengutamakan Tuhan. Biar kami bisa berserah dengan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak ke gereja untuk mendapat berkat Tuhan, tapi karena itu semua rencana Kami ya Tuhan. Sudah sepatutnya bagi kami ya Tuhan untuk membalas semua kebaikan dan kebaikan Kami. Berkatalah di dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Selamat malam saudara-saudara. Gimana siapa yang berdoa lagi Tuhan? Oke semuanya. Amin. Terima kasih. Saya mewakili untuk gereja Kasih. Berterima kasih kepada Bapak Tuhan sudah membawakan firman-Nya untuk kita semua pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan membacakan jadwal sepekan. Oke, kita langsung masuk aja. Besok seperti biasa ada minggu. Oke, hari Sabtu ibadah dewasa muda 27 Mei 2023. Tetap di tempat ini pukul 5 sore kita akan dilayani oleh pendeta Kristianto Wahyu. Lalu next. Oke, minggu hari besok tepatnya tanggal 21 kita akan tetap ibadah di tempat ini untuk ibadah umum. Belum minggu terakhir, jadi kita akan sama-sama dengerin firman Tuhan jam 8 pagi. Jadi saudara-saudara semuanya bisa datang besok. Lalu minggu juga akan ada ibadah di lantai 2 ya. Jadi untuk saudara-saudara yang punya ponakan mungkin atau punya anak bisa dibawa untuk ibadah hari ada ibadah anak kedua juga hari Rabu minggu depan pukul 5 sore ya untuk ibadah anak. Terus hari Kamis ya benar hari Kamis terakhir. Jadi kita akan konser di sini ya. Hari Kamis kita akan konser jam 7 malam. Teman-teman bisa saya lihat dari hari-hari semakin banyak yang ikut ya, karena ini juga salah satu terobosan lagi doa malam kita ini membaca masa setelah sekian lama corona. Jadi teman-teman bisa datang semua. Oke, saya rasa sudah semua ya. Ini Sabtu pagi doa Sabtu. Oh iya benar, ada program baru sih. Kita ada doa pagi. Jadi untuk Sabtu tadi ini untuk Sabtu depan 7 Mei tadi paginya kita akan ada doa pagi jam 7 pagi. Jam 5 wah. Pernah datang ini. Oke. Ya sudah semuanya ya. Kita akan berdoa untuk oh iya, astaga. Iya benar, kita ada gym. Bukan gym itu ya, bukan gym yang tak lupa ya. Kalau gym yang lupa itu punya Mas Evan. Rajin masih gym juga Mas ini. Kita ada gym yang Jesus ini.